Halo Sobat Budaya, selamat datang di podcast Mencari Jejak yang Hampir Hilang. Jadi nama saya Zidane Arfa Dan saya Azra Desani. Jadi di sini kita bakalan ngobrol santai, tapi yang penuh makna banget. Jadi di sini kita bakalan berbicara tentang budaya Indonesia yang hampir punah. Oke, jadi teman-teman sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, jadi kita sambil makan. Jadi ini enak banget tuh Pak. Selai oleh Dan sari gandum. Kita nggak di endorse ya, jadi kita bersendiri. sambil buat ngobrol-ngobrol aja. Kalau di endorse boleh. Oke, kita mulai ke topik. Jadi itu tau gak sih, kayak Indonesia tuh kan banyak banget budaya yang beragam, terus tradisi, suku. Tapi kenapa ya anak zaman sekarang tuh susah banget ngelestariinnya? Padahal tuh kayak cakep banget tau budaya-budaya zaman dulu. Bener banget sih menurut gua. Menurut gua tuh kayak bahasa sekarang tuh pada gaul banget. Bahasa Indonesia tuh malah kayak dilupain gitu loh. Padahal kan bahasa Indonesia itu kan identitas negara, ya kan? Kayak anak-anak zaman sekarang tuh suka banget yang katanya ngomong kasar. Aduh parah banget gitu. Iya, apalagi tuh yang sampai kayak kata-kata tau gak sih? Kata-kata gen alpha. Tahu langsung tahu. Kayak ada gen alpha, gen Z, Kayak misalnya sigma. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. itu termasuk itu termasuk yang melupakan gitu gak sih? Nah, contoh-contoh lain misalnya kayak apa ya, tradisi-tradisi yang hampir hilang tuh Misalnya tarian guys. tarian tuh jarang banget ya. Apalagi misalnya kita ambil contoh Betawi tuh jarang banget. Kayak sekarang palang pintu tuh sumpah jarang banget. Betul banget palang pintu. Sekarang tuh kalau misalkan gua ke pelaminan Malang Betawi tuh jarang banget ngeliat palang pintu. Bener banget sumpah. Biasanya tuh kan ada orang yang kayak silat-silatan atau pantun-pantunan. Seru banget sih. Itu tapi sekarang sayang banget nggak ada. Betul. Di era globalisasi sumpah ini kok parah banget ya. Tarian-tarian tuh kayak lebih ke dari tarian barat gitu loh, dance barat Dance. dibanding tarian tradisional. Bener banget lagi. Terus juga kenapa kayak anak-anak sekarang tuh malu-malu banget buat nunjukin kalau mereka tuh punya budaya tersendiri gitu. Betul. Mereka merasa kayak budaya luar tuh lebih baik daripada budaya sekarang. Ih sayang banget. Kayak terpengaruh gitu, Bener, mereka tuh pengaruh banget ya. terbawa arus. Bener banget. Sumpah. Kayak apa sih namanya tuh kayak dance Korea, lagu-lagu Korea, lagu-lagu tradisional juga mulai dilupakan ya guys. Pakaian gak sih yang mereka tuh pada pakai pakaian yang pendek terus Iya, yang kurang sopan. bener. Oh ya ampun, di Indonesia itu tidak seperti itu guys. Kayak misalnya nih lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu nasional atau daerah itu jarang banget yang hafal. Betul banget sumpah. Malah mereka tuh lebih hafal lagu K-pop, lagu barat kayak gitu guys. Bener banget. Kayak mereka tuh disuruh belajar gak mau, cuma bisa main TikTok, game, Instagram. Bener-bener di era globalisasi ini banyak banget perubahan. Dampak negatifnya banyak dan dampak positifnya juga banyak. Terus kan sekarang tuh ada namanya ChatGPT ya guys. Betul banget. AI atau Gemini atau Cici atau yang lainnya. Nah itu tuh kayak apa ya, berdampak positif tapi ada juga negatifnya guys. Sebutin kak. Oke deh, jadi teman-teman, dampak positifnya itu kita kan jadi mudah mendapatkan informasi, terus ilmu juga nggak dapat dari sekolah aja, tapi bisa dari internet mana aja. Terus habis itu, pokoknya kita gampang lah ngapa-ngapain. Nah dampak negatifnya itu tuh banyak banget bisa gunain, misalnya kayak mencari website yang tidak baik, terus menyontek lah atau apalah gitu. Jadi kayak anak zaman sekarang tuh kebergantungan gitu ya sama kebergantungan ChatGPT banget itu. sama media sosial sih, benar tuh. Nah terus Jadi kayak apa ya? Tunggu teman-teman, sedikit ngelek. A few moments later. Nah, contoh-contoh. Tapi di sekarang nih banyak sekolah yang masih sedikit mempertahankan. Mungkin hanya beberapa, sisanya nggak ada. Misalnya tuh yang kayak dipertahankan di sekolah kayak baju adat yang dipakai di sekolah. Jadi kita kan nggak ada baju adat Betawi ya.
ditanya SIM-nya mana nggak ada. Terus kalau bisa ganti rugi juga bingung. Iya kan? Mau di penjarain juga masih di bawah umur. Iya. Kayak gak boleh. Terus juga kalian yang masih SD, SMP itu tolong banget dijaga tradisi-tradisinya. Lestariin guys. Jangan malu untuk menampilkan tradisi-tradisi kalian, melestarikan dengan cara apapun itu. Menghargai juga udah bagus banget. Kayak udah bagus banget gak sih cuma Iya. pakai pakaian adat atau pakai Even kalian menggunakan bahasa Indonesia aja tuh udah sebagai apa ya, kayak udah mencontohkan melestarikan. jadi daripada kalian pakai bahasa-bahasa kasar. Wah itu parah banget sih. Itu parah banget. Enggak banget. Kayak teman-teman, itu podcast yang dari kita, dari budaya-budaya gitu. Kesimpulannya tuh jangan lupa dan jangan lupa melestarikan budaya-budaya kalian. Jangan malu untuk melestarikan. Jangan merasa kalau diri kalian, nanti kalau misalnya pakai bahasa kuno atau melestarikan kita nggak gaul. Itu nggak banget guys. Jangan kayak merasa insecure gitu. Benar banget. Jadi kita harus tetap bangga sama budaya Indonesia.